Ahsanul kitab kitabullahi azza wa jalla, wa ahsanul qasas qasasul Qur'anil Karim. Sebaik-baik cerita, seindah-indah kisah adalah kisah dalam Al-Qur'anul Karim. Tadi subuh di rakaat yang kedua kita mendengarkan salah satu kisah dari Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang seorang pemuda ketika melintasi Baitul Maqdis yang sudah hancur. Penduduknya sudah tewas dibinasakan oleh raja Babilonia yang bernama Bukhtunassar. Melintasi Baitul Maqdis yang sudah hancur seperti itu, Baitul Maqdis yang sudah mati. Maka pemuda ini mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Mungkinkah Allah akan menghidupkan negeri yang sudah mati seperti ini? Dia mengatakan itu karena kagum. Kalau satu saat negeri ini kembali hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah hancur seperti ini, dia tidak ragu akan kebesaran Allah. Dia adalah pemuda soleh, dia adalah pemuda beriman. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Maka Allah mematikan dia selama mi'ata amin, 100 tahun. Summa ba'asah, kemudian dibangkitkan dari matinya, dihidupkan kembali. Maka datanglah seorang malaikat berwujud manusia mengatakan kepadanya, kam labistah, berapa saat engkau tinggal di sini? Berapa lama engkau terdiam di tempat ini? Qala labistu yauman au ba'dha yaumin, 1 hari atau kurang dari 1 hari. Dia dimatikan oleh Allah sebelum duhur, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dihidupkan kembali menjelang matahari terbenam. Jadi dia menyangka bahwa ternyata dia di sini hanya beberapa saat saja. Maka malaikat mengatakan, bal labista mi'ata amin, kamu terdiam di tempat ini 100 tahun, 1 abad lamanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepadanya kekuasaannya, kebesarannya dari 2 sisi. Sisi yang pertama, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Coba lihat makanan dan minumanmu. Makanan yang ada di keranjang itu buatin, belum rusak. Minuman anggur masih segar. Lam yatasannah, belum berubah. Padahal makanan dan minuman adalah sesuatu yang cepat rusak. Allah ingin memperlihatkan kepadanya bahwa sesuatu yang dijaga oleh Allah akan terjaga. Yang kedua, Allah ingin memperlihatkan kebesarannya. Wanzur ila himarik, silahkan lihat himarmu, kendaraanmu itu. Himarnya yang sudah mati, himarnya yang tinggal tulang belulang, sudah terpencar kemana-mana, disatukan oleh Allah kembali, ditarkib, disusun kembali, disambung kembali di depan matanya. Lalu kemudian tulang itu dibungkus oleh daging, ditiupkan roh,
hidup kembali. Himarnya menjadi hidup. Sebagian ulama tafsir mengatakan pemuda ini adalah Uzair. Uzair yang disebutkan oleh Allah juga di dalam Al-Quran di tempat yang lain. Di dalam surah At-Taubah. Wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. As-su'al, kenapa orang-orang Yahudi menganggap dia Tuhan atau anak Tuhan? Setelah kejadian itu, Uzair mencari rumahnya. Jalanan sudah berubah, namun masih ada dalam ingatannya bahwa rumah saya di posisi itu. Datang ke rumahnya, masuk ke dalam rumah, didapati seorang wanita yang sudah berumur 120 tahun. Sudah tidak melihat, sudah buta. Maka dia bertanya, apakah ini rumah Uzair? Wanita ini menangis dan mengatakan, sudah lama saya tidak mendengarkan nama itu. Hari ini saya dengarkan kembali. Dia adalah hamba Allah yang soleh. Uzair mengatakan, apakah Anda percaya bahwa saya adalah Uzair? Wanita mengatakan, tidak mungkin. Anda bukan Uzair, kecuali Anda bisa membuktikan bahwa doa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Uzair yang saya kenal adalah hamba Allah yang saleh, tekun beribadah, dan kalau berdoa diterima ibadahnya oleh Allah, dikabulkan doanya oleh Allah. Maka dia berdoa, ya Allah, kembalikanlah mata wanita ini, penglihatan wanita ini kembalikanlah. Seketika itu wanita tersebut mampu melihat dan menyaksikan wajah Uzair yang masih muda. Maka dia mengatakan, betul, engkau adalah Uzair, hamba Allah yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ma'syaral muslimin, a'azzakumullah. Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Sifatus Safwah menceritakan satu riwayat dari Malik bin Dinar, salah seorang perawi hadis yang hadis-hadisnya tersebar di kitab-kitab Sunan Al-Arba'ah. Beliau pernah bercerita ketika memasuki kota Basrah. Kota Basrah yang sudah kering, lama tidak hujan, bertahun-tahun kemarau. Orang-orang berkumpul di masjid, semuanya berdoa kepada Allah minta hujan. Sejak salat duhur mereka berdiam diri di masjid itu minta hujan, tidak ada tanda-tanda hujan. Salat asar kembali dilaksanakan, mereka kembali meminta hujan, hujan tidak turun. Salat maghrib, salat isya, tidak ada tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Malik bin Dinar karena pendatang di tempat itu, dia tidur di masjid. Tengah malam datang seorang laki-laki yang berpenampilan biasa-biasa saja. Bahkan penampilannya sangat tidak menarik.
Malik bin Dinar terbangun dari tidurnya, melihat laki-laki tua itu. Laki-laki itu menoleh ke kiri dan ke kanan, sampai kemudian dia yakin bahwa tidak ada orang yang melihatnya. Dia mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, turunkan hujan." Tangannya belum turun, hujan sudah diturunkan oleh Allah. Malik bin Dinar mengikuti bapak tua itu keluar dari masjid, membuntutinya hingga sampai di satu rumah yang tidak jauh dari Masjid Basrah. Ternyata laki-laki itu adalah seorang budak yang tidak punya nilai di mata manusia, namun di mata Allah dia adalah hamba yang saleh. Uzair bukan siapa-siapa. Uzair seorang tawanan. Uzair seorang budak. Namun beliau ditinggikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Disebutkan kisahnya oleh Allah dalam Al-Qur'an karena kesalehannya. Dakwahnya diijabah oleh Allah. Pelajaran yang paling penting jamaah rahimakumullah, bahwa kesalehan kita, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu berpengaruh terhadap diijabahnya doa kita. Kita punya banyak masalah. Kita sebagai tulabul ilm punya banyak masalah. Masalah menghafal, masalah belajar, masalah ini dan masalah itu. Kita banyak berdoa kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Allah pasti menjawab doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر الشرك والمشركين. اللهم أعد بيت المقدس إلى أيدي المسلمين. اللهم أعدها إلى بيت المسلمين. اللهم أعدها إلى أيدي المسلمين يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعوات.